terhormat para dewan juri, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Diastri Arifin. Saya berasal dari SDN 007 Nunukan, Kabupaten Nunukan. Hobi saya membaca dan cita-cita saya ingin jadi dokter. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang putri bidadari yang sangat cantik menikah dengan seorang laki-laki biasa. Cerita ini dikisahkan oleh Bapak Haji Pangeran Ismail dan ditulis oleh Anissa Safira Khaironi. Cerita ini berjudul Asal Mula Dulun Sebuku. Nah teman-teman, saya mulai ya ceritanya. Konon cerita, ada sebuah kampung kecil di daerah Sumbal dekat Gunung Patat yang sekarang diberi nama Sebuku. Di kampung itu hiduplah sebuah keluarga yang dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Yang bungsu bernama Aki Bitawol. Karena Aki Bitawol rajin, ia pun disayang oleh kedua orang tuanya. Kehidupan keluarga ini sangatlah sederhana. Mereka hidup dari hasil memburu dan memancing ikan di sungai Sebuku. Pada suatu hari, ketujuh saudara ini pamit kepada kedua orang tuanya untuk berburu di hutan. Meski berat hati, orang tuanya pun mengizinkan dan berpesan kepada ketujuh anak laki-lakinya agar saling menjaga dan tidak terpisah, terutama menjaga si bungsu. Anakku, janganlah kalian berselisih paham, apalagi bertengkar di dalam perjalanan. Kalian harus saling menjaga, terutama menjaga adikmu Aki Bitawol. Begitu kira-kira pesan kedua orang tua mereka. Kemudian mereka pun pergi menyusuri hutan belantara. Tanpa disadari, Aki Bitawol terpisah dari saudaranya yang lain. Saudara Aki Bitawol mencari-cari ke sana kemari. Aki Bitawol, Aki Bitawol, adik, kamu di mana? Keenam saudaranya mencari-cari, namun Aki Bitawol tidak muncul juga. Akhirnya keenam saudaranya tetap melanjutkan pekerjaannya berburu. Setelah mendapatkan hasil, mereka pun pulang. Sementara itu, di dalam hutan, Aki Bitawol terus berjalan. Hingga akhirnya sampailah di sebuah danau kecil. Tiba-tiba Aki Bitawol mendengar ada suara dari sekitar danau. Suara apa itu? Sepertinya suaranya berasal dari danau itu. Hah, bidadari! Apakah itu bidadari?
Ternyata ada 7 bidadari yang sedang mandi. Secara diam-diam, Aki Bitawul mengambil salah satu selendang milik bidadari itu. Kemudian dia pun bersembunyi. Selesai mandi, ketujuh bidadari itu langsung mengambil selendangnya lalu kembali ke negeri kayangan. Namun, putri bungsu kehilangan selendangnya. "Oh, di mana selendangku? Tadi aku meletakkannya di sini. Kakak, jangan tinggalkan aku. Aku sendirian di sini. Kakak!" Sang putri pun menangis karena ditinggal pergi oleh saudaranya. Mendengar sang putri menangis, Aki Bitawul pun keluar dari persembunyiannya. "Wahai putri, mengapa engkau menangis?" Melihat sang putri ketakutan, Aki Bitawul pun memperkenalkan dirinya. "Jangan takut putri, namaku Aki Bitawul. Bolehkah aku tahu mengapa engkau menangis?" Sang putri pun meminta agar Aki Bitawul mau mengembalikan selendang milik sang putri. "Apakah engkau yang mengambil selendangku? Tolong dikembalikan. Saudara-saudaraku telah meninggalkan aku di sini. Aku tidak bisa kembali ke negeri kayangan karena selendangku telah diambil orang. Jika engkau yang mengambilnya, tolong dikembalikan." Namun, Aki Bitawul tidak mau mengembalikan selendang milik sang putri. Ia meminta agar sang putri mau menjadi istrinya. "Putri, memang benar selendang ada padaku, tetapi aku tidak mau mengembalikannya. Aku ingin engkau menjadi istriku." Karena merasa sendiri, sang putri pun menyetujui permintaan Aki Bitawul. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tanpa terasa, sudah hampir setahun Aki Bitawul hidup bersama sang putri. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak. Orang tua Aki Bitawul merencanakan untuk membuat irau, yaitu pesta adat sebagai ucapan syukur atas kelahiran cucu pertama mereka dan menyambut kedatangan sang putri bidadari. Sebelum pesta dimulai, sang putri bidadari berpesan kepada Aki Bitawul. "Aki Bitawul, jika engkau tetap ingin hidup bersamaku, jangan pernah engkau menyuruh aku untuk menari di tengah umum pada acara irau nanti. Karena aku tidak bisa menari tanpa memakai selendang dari kayangan." Aki Bitawul pun menyanggupi permintaan sang putri bidadari. Hal ini juga disampaikan kepada keenam saudaranya dan kedua orang tuanya. Singkat cerita, irau pun sudah memasuki hari ke-6, di mana para tamu undangan sudah mabuk berat. Mereka sudah tidak ingat apa-apa lagi. Pada malam ke-7, mertua sang putri meminta izin kepada Aki Bitawul untuk mengizinkan istrinya menari tarian kayangan. Karena sudah mabuk berat, Aki Bitawul pun mengizinkan istrinya untuk menari
tarian kayangan. Karena sudah mendapat izin dari Aki Bitawol, sang putri pun mengajukan syarat. Saya boleh menari, asalkan memakai selendang dari kayangan. Tanpa pikir panjang, mertua sang putri mengambil selendang yang disembunyikan Aki Bitawol. Ini putri selendangnya, menarilah sepuas hatimu, agar tamu undangan semuanya ikut bergembira. Tabuhan gong sudah mulai dipukul. Suatu keajaiban terjadi ketika gong dipukul, bunyinya berubah menjadi sebuah alunan melodi yang sangat indah. Semakin lama sang putri menari, semakin naik kakinya dan tak menyentuh lantai. Aki Bitawol yang melihat kejadian itu langsung terbangun dari tidurnya. Aki Bitawol berusaha menangkap sang putri bidadari. Putri, putri, jangan tinggalkan aku. Putri, maafkan aku. Putri. Dari atas, sang putri berkata, "Wahai Aki Bitawol, kita tidak dapat bersama lagi karena engkau telah melanggar janjimu." Dan sang putri pun terus terbang semakin tinggi. Aki Bitawol tidak putus asa. Ia terus mengejar sang putri bidadari. Dan akhirnya sampailah sang putri di batu Tinagan, batu yang berbentuk payung. Disitulah sang putri berpesan kepada Aki Bitawol. Aki Bitawol, pulanglah ke rumah. Jika anak kita menangis, celupkanlah pakaianku di sungai sebanyak 7 kali. Dan seketika itu pula aku akan datang dan anak kita berhenti menangis. Setelah menyampaikan pesan, sang putri pun terbang ke negeri kayangan. Dengan hati sedih, Aki Bitawol pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Aki Bitawol mendapati anaknya yang menangis mencari-cari ibunya. Oe, oe, oe. Aki Bitawol pun mendekati anaknya sambil berkata, "Maafkan ayah anakku, karena kecerobohanku engkau kehilangan ibumu." Karena anak Aki Bitawol terus menangis, Aki Bitawol teringat pesan sang putri bidadari. Ia segera mengambil pakaian sang putri dan pergi ke sungai Sebuku untuk menunggu air pasang dan merendam pakaian sang putri bidadari. Pada saat Aki Bitawol merendam pakaian sang putri, disitulah terjadi keanehan. Tiba-tiba air naik seperti ada raksasa yang muncul dari dalam air. Dan itu berulang sebanyak 7 kali. Dan seketika itu pula anak Aki Bitawol berhenti menangis. Menurut cerita, air yang naik saat Aki Bitawol mencelupkan pakaian sang putri, disitulah asal mulanya dulu. Masyarakat Sebuku mempercayai bahwa kejadian yang dialami oleh Aki Bitawol benar adanya. Dan oleh masyarakat Sebuku, nama Aki Bitawol diabadikan menjadi nama dermaga Speedboat Sebuku. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh melanggar janji. Janji kepada siapapun, janji kepada teman,
janji kepada orang tua, terutama janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita tidak dapat menepati janji, lebih baik kita katakan tidak saat seseorang meminta kita untuk berjanji. Ayo teman-teman rajin membaca, pasti banyak dapat ilmu. Salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.